Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, perkenalkan, fasilitator saya yang sangat luar biasa dan menginspirasi adalah Ibu Herta Sialagan, SPDMM, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak Angkatan 9, Atika Purnamasari. Kemudian pengajar praktik saya adalah Pak Agus Irawan, SPD, yang sangat mensupport dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah pada segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya, dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Artinya, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pada kasus yang pertama adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Pada kasus yang pertama, pada hari Rabu pagi jam pertama di kelas 6B, pada pelajaran Bahasa Indonesia, seseorang peserta didik yang bernama Syakila terlambat datang ke sekolah. Syakila terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar pada pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan buang lagi besok ya, sebentar ya. Udah, duduk sana. Bermain Ya, tahu kenapa dipanggil kembali? Karena Sabila datang terlambat tidak waktu ya. Kira-kira Sabila berangkat ke sekolah itu jam berapa? Tadi jam 8. Kita masuknya jam berapa? Masuknya jam setengah 8. Berarti sudah tepat waktu kah? Saya kira belum. Berarti itu terlambat ya. Kalau datangnya jam 8, masuknya setengah 8, itu sudah terlambat 30 menit ya. Dan kemudian ya, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, ya itu manusiawi. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti datang terlambat ke sekolah karena ada sesuatu hal, masalah ataupun urusan yang mendadak ya. Nah, kemudian di sini kita tidak mencari solusi, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, di sini kita itu mau kamu itu mencari solusi ataupun permasalahan, ya, supaya kamu tidak ya. Kira-kira saya kira alasannya kenapa bisa terlambat hari ini? Karena main HP. Main HP-nya pada malam hari sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam main HP.
sebetulnya ya kalau malam hari itu ya setiap belajar, setiap habis maghrib itu sarapan, makan malam, kemudian kamu setelah makan malam itu belajar ya. Nah, jadi jangan main HP lagi pada malam hari ya. Karena kan tidurnya itu sudah terlalu malam sehingga kamu bangunnya kesiangan ya. Kira-kira itu sudah termasuk kan di keyakinan kelas kita? Iya, belum ya. Nah, di keyakinan kelas kita itu apa saja yang bisa kita ketahui? Iya, dapat waktu tidak terlambat. Kemudian, iya, iya, selalu menghargai dan menghormati sesama teman ya. Nah, kemudian ya, kira-kira solusi apa, langkah-langkah apa yang Sakila lakukan supaya Sakila tidak iya, tidak bermain HP dan bermain game pada malam hari. Kapan Sakila akan melaksanakannya? Iya, pada malam hari ini ya. Jadi nanti malam udah main HP lagi. Bagus sekali ya. Ya ibu doakan supaya Sakila menjadi anak yang disiplin, tidak lagi ya. Baik Sakila, terima kasih ya. Nah, berikut ini adalah kasus yang kedua, yaitu peserta didik makan saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan ulangan harian. Peserta didik yang bernama Safa tertunduk. Saya pikir dia tidur, lalu saya menghampirinya. Ternyata, Safa sedang makan di dalam kelas saat ulangan harian sedang berlangsung. Safa, apa yang kamu lakukan? Saya sedang makan, Bu. Sedang makan? Berhenti dulu ya. Kerjakan dulu pekerjaannya ya. Nah, Safa, tahu alasan kenapa ibu panggil kemari? Kenapa? Karena Safa makan di dalam kelas. Kira-kira yang Safa lakukan itu sudah benar atau tidak? Tidak ya, karena apa? Iya. Kemudian kalau makan itu memang sebetulnya penting. Kalau kita pasti makan, ibu juga seperti itu, ya sudah manusiawi. Kalau ibu lapar, ibu pasti makan. Tetapi ibu kita harus menyelesaikan waktunya. Kalau di saat jam pelajaran tidak boleh makan. Tetapi kalau di saat keluar main, itu kita boleh. Kira-kira alasan Safa kenapa makan di dalam kelas? Memangnya Safa bangun jam berapa? Bangun jam 6. Kemudian kenapa Safa tidak sempat sarapan? Memang yang Safa lakukan sudah benar. Tetapi Safa terburu-buru, ya, sampai tidak sempat makan. Kira-kira yang ditanyakan apakah perbuatan Safa tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, karena apa? Di keyakinan kelas kita yang setelah kita sepakati bersama yaitu tentang apa? Iya, menghargai orang lain ya. Kalau makan di dalam kelas itu kira-kira sudah menghargai orang lain atau belum? Ya. Nah, kemudian di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu mau Safa itu kita mencari solusi bagaimana supaya Safa itu dapat supaya tidak makan lagi di dalam kelas. Kira-kira apa rencana atau langkah-langkah Safa supaya tidak makan lagi di dalam kelas? Saya bangun lebih awal supaya saya bisa sarapan dulu. Sekalian bangun lebih awal supaya bisa sarapan di rumah, dapat juga membantu orang tua, ya kan? Nah, kemudian Safa kira-kira kapan akan mulai? Mulai dari hari ini, ya. Nah, ibu doakan supaya Safa itu menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang disiplin dan tidak terlambat ataupun makan lagi dalam kelas, ya. Terima kasih ya Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Negeri 053994 Situarang. Perasaan saya setelah memecahkan masalah dengan Bu Atika sangat senang karena saya mendapatkan solusi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sifana. Saya murid dari kelas 6B. Perasaan saya hari ini senang karena saya menemukan solusi supaya saya tidak makan lagi di dalam kelas. Saya akan bangun lebih awal supaya saya bisa sarapan di rumah. Terima kasih Bu Atika.